bisnis kuliner memang tidak mengenal krisis, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang. Saat ini, bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatan, penyajian, dan cara mengkonsumsinya. Usaha kuliner merambah ke berbagai tempat, dari pasar hingga ke supermarket atau food court. Jenis kulinernya pun beragam, mulai dari cemilan, minuman, lauk pauk, atau makanan berat lainnya. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Artinya, setiap hari orang mengkonsumsi makanan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Bisnis kuliner merupakan usaha yang sangat fleksibel karena dapat dimulai dari skala kecil dan modal terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Usaha makanan dapat menjadi pilihan dan alternatif paling tepat yang ingin mulai usaha harus dipenuhi setiap orang. Saat ini, bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatan, penyajian, dan cara mengkonsumsinya. Usaha kuliner memiliki banyak variasi dan cemilan, minuman, jajanan pasar, aneka lauk, dan makanan berat lainnya. Banyaknya variasi akan mempermudah pengusaha untuk mengembangkan dan punya banyak pilihan untuk dijual. Usaha makanan minuman merupakan usaha yang mudah dan praktis. Satu, mudah dalam pembuatan hingga pengemasannya karena bisa dilakukan oleh siapapun. Kedua, praktis. Jika pengusaha tidak bisa memasak, makanan setengah jadi dapat dijadikan alternatif untuk memasak ulang, atau pengusaha bisa menyewa tukang masak dan mencoba resep makanan yang ada di pasaran. Risiko membuka usaha makanan dan minuman memiliki risiko yang rendah. Jika tidak laku, makanan bisa dikonsumsi sendiri. Walaupun besar atau kecilnya risiko menjual makanan dan minuman tergantung dari jenis kuliner yang diperdagangkan. Alasan utama memulai bisnis kuliner adalah faktor keuntungan besar yang bisa didapat. Rata-rata, keuntungan yang didapat berkisar di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah mengutamakan image dan layanan berkisar di atas 40%. Karenanya, untuk mendapatkan keuntungan besar, pengusaha bisa mulai dari skala kecil atau tidak memerlukan kualitas yang besar. Alasan saya mengidolakan James Prananto yang merupakan CEO founder dari Kopi Kenangan, karena saya ingin bisa membuka usaha industri yang berfokus pada industri makanan dan minuman. Jadi saya berharap saya bisa belajar dari pemasaran dan ide-ide yang dimiliki oleh brand Kopi Kenangan yang didirikan oleh James Prananto, agar saya bisa merencanakan dan mengeksekusi ide saya dengan matang nantinya, seperti menggunakan produk, pemilihan nama yang unik pada produk-produk makanan dan minuman saya, juga teknik pemasaran yang akan dilakukan nantinya agar produk saya bisa dilirik oleh konsumen, penyajian metode pembayaran, serta bonus-bonus apa yang bisa didapatkan pelanggan dari membeli produk minuman dan makanan saya, hingga kualitas dari makanan dan minuman saya, dan juga kualitas pelayanan dari karyawan kepada pelanggan yang datang.
Saya memutuskan jika saya bisa menjalani suatu bisnis, saya memilih untuk menjalankan bisnis dalam bidang minuman dan kuliner. Karena sebagai seorang manusia yang butuh makan dan minuman untuk bertahan hidup, saya pun berpikir mungkin saya bisa ikut dalam industri makanan dan minuman. Saya suka dengan makanan dan minuman yang memberikan kesan menarik pada penikmatnya di dunia kuliner sendiri. Terus berubah setiap harinya untuk makanan dan minuman. Apa yang menjadi favorit orang-orang? Kita tahu kalau beberapa makanan dan minuman yang viral digemari oleh orang-orang, tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. Jadi saya ingin membuat kuliner yang terus bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh orang-orang. Jadi kesimpulan di video saya kali ini, bisnis kuliner adalah bisnis yang membutuhkan modal tidak terlalu besar, resiko kecil, serta target pasar yang luas. Dan menurut saya juga, dengan ini bisnis kuliner bisa dilakukan oleh semua kalangan, termasuk anak muda yang ingin mencoba melaksanakan atau melakukan bisnis yang mudah untuk dikontrol dan dilaksanakan. Terima kasih.